Kemana Jokowi akan berlabuh? Ke Golkar ataukah ke PSI? Dan jika ke PSI, bukankah akan hanya menutup jalan untuk Kaisang berkiprah dalam dunia politik yang sebenarnya karir ini semakin berkilau? Akan seperti apa dampaknya bagi perpolitikan di Indonesia? Mari kita bahas. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Belok kanan, tapi sayangnya ke kiri. Sesuatu yang sangat khas dilakukan oleh Pak Jokowi. Saya memakluminya karena ini adalah mungkin saja salah satu cara bermanuver berpolitik di era sosial media seperti sekarang. Di mana cancellation itu bisa terjadi kapanpun. Dan apapun yang kita katakan bisa saja digoreng dan juga difitnah menjadi sesuatu yang sangat berbeda. Akan belok kemana sebenarnya Pak Jokowi ini? Mari kita bahas. Pak Jokowi ramai berita di media sosial karena PSI sudah mulai buka pencalonan ketum di tanggal 21 nanti infonya. Ramai juga digoreng bahwasanya Pak Jokowi akan ikut dicalonkan menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Di pemberitaan juga ini seolah-olah kabar Pak Jokowi akan masuk PSI ini bukan digoreng ya, diarahkan soalnya Golkar kecewa ke Pak Jokowi masuk PSI. Jadi antara Pak Jokowi masuk PSI Golkar kecewa, ataupun Pak Jokowi mungkin masuk Golkar dan PSI juga kecewa. Lantas menurut Mas Darto seperti apa? Negara Kesatuan Republik Influencer. Nah, ini satu hal yang sering dituduhkan kepada bagaimana pejabat-pejabat dan piranti negara, terutama yang di tingkat tertinggi, ini merunning negara kita akhir-akhir ini. Dan untuk kalian semua yang nggak punya paket data dan harus nonton ini cepat-cepat dan nggak harus nonton sampai selesai, saya kasih tahu sekarang deh. Sebenarnya ini semua adalah publicity stunt untuk meramaikan PSI saja. Jadi yang saya lihat Pak Jokowi nggak akan jadi ketua PSI. Tapi dengan seperti ini, partai sekecil PSI ini akan mendapatkan spotlight dari masyarakat dan ini akan mendapatkan perhatian yang sangat besar. Dah, gitu aja. Tapi kalau kalian yang pengen tahu lebih jauh lagi, tonton ini sampai selesai. Nah, perkara Golkar. Kalau menurut saya, Golkar ini terlalu pelik dan rumit untuk seorang Jokowi. Dan di Golkar sendiri sudah ada Pak Luhut, sehingga kalau saya pikir Pak Jokowi pun itu juga nggak akan merapat ke sana. Tapi kenapa justru informasi ini diberitakan seolah-olah Golkar itu tadi, ini memang dibuat seakan-akan seperti itu. Berarti udah ada janjian? Udah janjian kalau menurut saya. Ini sesuatu yang memang dimasak, ya, cooking, agar kita semua itu melihat ini sebagai sebuah pertunjukan, perebutan, yang pada dasarnya sebenarnya hal itu nggak akan terjadi dan Pak Jokowi pun nggak akan jadi ketua PSI, dia pun nggak akan bergabung juga di Golkar. Nah, akan kemana? Nah, ini ada di tengah-tengah konten ini. Coba kalian cari. Lantas, kalau memang Pak Jokowi, ini sudah ada beberapa prediksi ya, kalau Pak Jokowi ini tidak mendaftarkan sebagai ketua PSI, kemungkinan besar akan jadi Dewan Pembina PSI. Itu mungkin, kemungkinan sangat besar. Menurut saya itu kalau Pak Jokowi memang akan didapuk jadi ketua PSI, nggak akan ada pemilihan umum seperti ini. Betul, memang kemarin pernah mengatakan bahwa PSI ini satu orang satu suara. Nah, tapi kalau terus Pak Jokowi ini akan maju, kenapa nggak langsung semua orang juga akan pilih Pak Jokowi? Di partai manapun, kecuali PDIP tentu saja. Jadi kalau saya kira di sini, itu sesuatu yang mustahil Pak Jokowi akan ikut dalam bursa pencalonan. Dan kalaupun jadi presiden, itu ditawarkan dan terus kemudian ya diterima atau tidak seperti kalau untuk jadi ketua itu ditawarkan dan ya nanti terus akan diterima atau tidak. Lantas kalau misalkan dengan Pak Jokowi, sekalian aja kita berbicara tentang PSI ya. PSI ini kemungkinan besar ketuanya akankah kembali Kaisang atau diganti? Saya kira kalau Kaisang akan ikut, ketuanya akan Kaisang lagi. Dan ini semua ya Jokowi effect. Seperti Gibran Raka Buming Raka. Dan saya tetap mengira itu yang paling mungkin untuk terjadi. Kalau memang pada akhirnya Kaisang ini menjadi ketua umum PSI, apa nggak lebih baik emang Pak Jokowi mendampingi secara dari dekat untuk menjadi penasihat, Dewan Penasihat
yang lain? Atau mungkin Mas Den justru menduga Pak Jokowi akan ada manuver lain? Saya kira menjadi penasihat itu mungkin, tapi saya kok mempertanyakan kenapa itu harus diresmikan secara itu Bapak EDW. Dan Kaisang bisa nelpon setiap saat, Pak, aku kudu piye. Lah itu kan nggak usah diposisikan jadi seperti itu. Ngapain? Untuk sisi Pak Jokowi ya. Jadi Pak Jokowi di sini malah kalau dia ini disematkan sebuah jabatan, dia nanti nggak akan bisa berpendapat dengan judul yang netral. Maka semuanya akan menjadi sebuah langkah politik. Dan kalau menurut saya, ya ini mirip dengan SBY dan AHY ya. Jadi kalau saya kira sih ya, ini akan diberikan kepada Kaisang, Pak Jokowi itu akan ada di balik layar. Tapi banyak juga, gimana ya bahasanya, banyak juga kader-kader politik ini yang merindukan kehadiran Pak Jokowi untuk kembali terjun ke politik. Sedangkan Pak Jokowi juga udah sempat bilang beliau ingin pensiun politik. Menurut Mas Den seperti apa? Kasihan ya Pak Jokowi dibegitukan. Padahal mereka tuh sebenarnya nggak rindu beneran. Mereka itu pengen ada stepping stone. Orang yang dipansosin agar mereka ini bisa naik jabatan politiknya. Jadi kalau saya pikir orang-orang yang mengatakan seperti itu adalah orang-orang yang ingin mempergunakan Pak Jokowi untuk menaikkan value politiknya itu tadi. Jadi saya sih melihat bahwa Pak Jokowi akan lebih baik kalau dia itu tidak menjabat di mana-mana, tapi dia ada di mana-mana dan semua orang membicarakannya. Kalau kita berbicara tentang karir politik Pak Jokowi, kan kembali lagi ke statement Pak Jokowi yang sebelumnya, beliau katanya pensiun politik dan jadi warga biasa. Ya itu termasuk belok kanan sen ke kiri. Dan saya memaklumi, karena kalau dia sampai mengatakan saya akan coba untuk berpolitik lagi, wah itu pasti akan ya jadi permasalahan. Jadi kalaupun saya menjadi Pak Jokowi, saya akan melakukan yang sama. Tapi posisi Pak Jokowi yang di balik layar ini sudah cukup untuk, maksudnya apakah sudah cukup untuk kita bilang beliau ini kembali untuk berpolitik? Saat ini saja dengan dia di balik layar, itu efeknya sama seperti dia kembali berpolitik. Nah kalau dia sekarang sampai step up in the light lagi muncul gitu ya, dalam spotlight, wah itu akan jadi semakin, ya kecuali itu tadi. Kecuali jika ternyata posisi Pak Prabowo ini diserang, atau ada sebuah kondisi di mana dia ini, ya misalkan posisinya akan berbahaya, nah butuh sebuah pengalihan yang sangat luar biasa, Pak Jokowi di sini akan bermanuver politik. Oke. Memang banyak yang bilang juga, maksudnya walaupun Pak Jokowi nggak ada di PSI ataupun nggak ada di Golkar, yang kita tahu banyak juga asumsi ya kalau di PSI Pak Jokowi sudah jelas sudah menempatkan Kaisang di sana gitu ya kan. Jadi Pak Jokowi bisa mengontrol PSI dari mana saja, bahasa seperti itu. Ada juga yang bilang di Golkar ini pun sudah ada Pak Bahlil, yang jelas kita tahu zaman dulu ya Pak Bahlil sangat dekat dengan Pak Jokowi. Dari dalam tanda kutip sebenarnya Pak Jokowi ini bisa aja menjadi yang mengendalikan dua partai ini di balik layar. Menurut Mas Dini Darko seperti apa? Itu sesuatu teori yang menarik, tapi saya ingin katakan ada orang lain di belakang Pak Jokowi ini, dan kita tahu beliau ini siapa. Jadi sebenarnya sih Pak Jokowi itu memang betul nggak perlu ada di tempat itu dengan jabatan yang disematkan untuk bisa mengendalikan, dan sekarang pun beliau sedang mengendalikan. Jadi malah agar orang-orang nggak menuduh dan menyalahkan kenapa kok beliau mengendalikan, dia ini harus ada di dalam bayangan. Posisinya itu ada, tapi nggak ada. Katanya di Solo, tapi ternyata dia secara remote menggerakkan orang-orang penting di Jakarta. Dan saya kira ini adalah sebuah, ya kalau dulu kan ada matra TNI, ada BIN kan seperti itu. Nah, Pak Jokowi ini kayak BIN yang akan bekerja dengan senyap tapi membereskan dan mengerjakan sesuatu yang mungkin Pak Prabowo nggak akan bisa lakukan karena dia pasti akan jadi sasaran tembak. Lantas apakah kalau dengan Pak Jokowi nggak bergabung ke PSI juga, Pak Jokowi ini akan tetap menitipkan impiannya sebagai membuat partai super? Saya pikir kata-katanya bukan kalimat aktif menitipkan, tapi PSI ini yang memang dia ini pansos kepada Pak Jokowi. Kita tahu PSI partai kecil, anak-anak muda yang dulunya nggak diwaro oleh siapa-siapa, ya akhirnya dengan berusaha untuk pansos. Kalau dulu kan dengan PDIP karena Pak Jokowi ada di sana, saat Pak Jokowi keluar, terus kemudian dia sekarang juga masih pansos, ya ini sebenarnya adalah sebuah cara, dan menjadikan Kaisang ketua itu adalah jalan ninja dari PSI ini tadi. Tapi menjadikan ketua seorang Jokowi, PSI tentu saja akan pengen ya, tapi Pak Jokowi kalau dia memang masih cerdas, dia harusnya menolak. Kalau kita berbicara tentang PSI lagi, akankah dengan pansos ke Pak Jokowi, PSI ini akan menjadi partai yang cukup bonafit di kedepannya dan bisa sebesar partai yang lain kah, atau mungkin kalau kita bisa bilang bisa sebesar partai apa menurut Mas Deni Darko secara analis? Saya kira sih PSI ini
sebelum dia mendapatkan kursi di parlemen, saya kira ya akan terus seperti sekarang ini. Tapi kiprahnya sebagai partai yang mengedepankan anak muda, bukan partai tua yang di branding anak muda seperti PAN ya. Ini kalau saya kira akan jadi sebuah begini, Gen Z bisa saja ditarik dan terus kemudian akan semuanya milih PSI. Jadi dia ini menjadi sebuah alternatif pilih yang akan berbeda dengan lain-lainnya. Coba kalau kalian lihat komposisi para petinggi dan petugas partai di banyak partai, itu semuanya pasti setara dengan, kalau kalian Gen Z, kakek nenek kalian. Kalau kalian Gen X atau milenial seperti saya, itu setara dengan orang tua atau ayah dan ibu kita. Usianya itu pasti di atas usia 50-60 tahunan. Maka PSI ini adalah sebuah pilihan untuk anak-anak muda yang ingin berpolitik dan berkiprah dalam perpolitikan Indonesia yang isinya memang anak-anak muda. Diketuai oleh seorang milenial ya, kalau Kaisang ya. Dulu pun juga milenial, Giring, dan seharusnya ini akan menjadi sebuah pilihan yang kalau ternyata mereka ini nggak kesandung, akan jadi partai yang lumayan besar. Kembali ke asumsi sebelumnya, bahwasanya PSI ini akan mungkin kalau misalkan Kaisang menjadi ketua umum lagi, dijadikan kendaraan politik untuk keluarganya Pak Jokowi, termasuk mungkin kalau Gibran pengen nyapres nanti, Kaisang ini pengen jadi sepertinya wakil presiden. kalau udah ada Kaisang di situ, sepertinya Gibran akan diletakkan di partai yang lain. Dan malah sebenarnya ini adalah sesuatu yang janggal, karena biasanya dalam dinasti, satu dinasti atau keluarga itu akan mendiami satu partai saja. Tapi kita tahu Pak Jokowi, dan kita tahu revolusinya ini tadi, berusaha untuk merombak perpolitikan di Indonesia. Yang saya lihat nanti, ini bapak, anak, menantu itu akan ada di partai-partai yang berbeda. Tunggu tanggal mainnya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah memang Pak Jokowi akan menolak untuk mendapatkan jabatan resmi di PSI? Dan juga dia juga nggak akan merapat ke Golkar. Lalu kemana Pak Jokowi? Kalau menurut saya, dia akan membuat partai sendiri. Atau jika itu tidak terwujud, dia bisa saja akan men-take over. Sampai jumpa dan salam.